Oke, baik. Selamat siang di 10.30 ya. Baik, selamat siang Sobat Planters di seluruh Indonesia. Ya. Perkenalkan, kami kembali lagi di pojok pabrik PG Semboro. Nah, kita kali ini akan bersama dengan sang pencetak gula. Gitu kerennya bos ya. Sang pencetak gula. Namanya Pak Yosef AF Suparji. Jadi kali ini, hari ini kita di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Nanti selama 15 menit kita akan mengulas sekitaran tentang pengalaman beliau, pengalaman Pak Yosef selama mulai dari lahir ya? Enggak ya? Enggak. Jadi pengalaman beliau mulai dari sekolah, mungkin kuliah sampai dengan hari ini, itu Pak ya. Jadi kita hari ini mengulas Pak Yosef nih. Jadi nanti kita kuras habis Pak Yosef. Ya. Yang penting jangan terus dijadikan apa ya? Jadikan bahan untuk membuli ya. Oh, oke, siap Pak. Siap. Jadi kita tidak bully, kita cuma merosting Pak. Oh, roasting. Ya, siap. Mempersiapkan mental ini berarti ya kan. Oke, jadi kita di program Akhlak Experience ini Pak. Jadi tugas bulanan kita untuk memotivasi, nanti memberikan pengalaman Pak Yosef, terus biar sobat planters yang lain pun nanti bisa termotivasi Pak. Jadi biar jejaknya juga bisa meniru Pak Yosef, gitu ya. Oke, baik. Langsung saja kita langsung saja kita mengulik Pak Yosef nih, mulai dari A sampai Z nanti Pak. Oke, gitu siap. Ya. Oke, monggo perkenalkan diri Pak Yosef. Ya, nama saya kayak kurikulum vitae ya ini. Iya. Nama saya Yosef AF Suparji, biasanya panggilannya Yosef. Kebetulan saat ini kami dipercaya di Pabrik Gula Semboro sebagai manajer pengolahan sejak tahun 2020. Otomatis ini adalah tahun giling yang ketiga buat saya di Pabrik Semboro. Dan saya lahir di Jember, kebetulan KTP-nya Jember, tempat lahirnya saja KTP Surabaya, tinggalnya di Madiun. Jadi ini Jawa Timur sudah dikuasai ya. Jadi mulai timur sampai barat Pak ya. Kan sudah terbagi tuh. Lahir Jember, KTP Surabaya, tinggal di Madiun. Oke. Kebetulan saja saat ini bekerjanya di PG Semboro Jember. Jadi mungkin karena KTP saya kelahirannya Jember, jadi ditaruh di Jember mungkin. Iya. Oh iya, itu mungkin Pak ya. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Jadi saya masuk PTPN tahun 2007, sudah habis 5 pabrik ya, sudah pindah-pindah 5 pabrik, dan mulai dari Pagotan, Sudono, kemudian Jatiroto, Rejosari, dan kemudian di Semboro ini. Artinya sudah hampir 50% pabrik gula yang ada di PTPN 11, lingkup PTPN 11 saya sudah pernah datang. Jadi dari pengalaman ini saya dapatkan banyak hal, karena awalnya saya dididik sebagai ahli gula di pabrik sulfitasi, kemudian berkembang dari istilahnya proses engineer ya, kita ngomongnya proses engineer, kemudian menjadi asisten manajer, sampai sekarang menjadi manajer pengolahan di PG Semboro ini. Pertama kali manajer pengolahan di mana Pak? Di PG Rejosari. Jadi ini tahun kelima saya jadi manajer pengolahan ya, tahun kelima. Jadi memang kebetulan sejak tahun 2018 saya diberikan amanah sebagai manajer pengolahan, waktu itu di wilayah barat PTPN 11 di PG Rejosari, Magetan. Jadi seperti itu. Nah, ini kan saya juga pernah dengar cerita nih Pak Yosef ini sering disekolahkan ke luar negeri ya. Ya kan? Benar ya? Oke, jadi itu yang kayaknya lebih menarik Pak buat saya, buat mungkin juga sahabat-sahabat planters yang lain. Monggo diceritakan. Jadi saya dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri itu pada tahun 2000
16 apa 17 ya, sekitar itu ya. Memang ini program dari perusahaan. Waktu itu kami diseleksi dari beberapa orang yang ada sekitar 8 orang yang dikirim. Kami sekolah di sana, bukan sekolah sih ngomongnya ya, kita seperti kursus ya, kursus ya, sekitar kurang lebih 17 hari di sana di pabrik gula Simbaoli waktu itu. Itu di mana? Di apa ya? Di Singapura apa ya? Kalau nggak salah. Negaranya mana? India. Di India. Oh, India. Oke, Di India. Iya. Di India. Jadi kebetulan waktu itu kerjasama dengan Kestek kalau nggak salah. Iya. Itu punya beberapa pabrik gula dan kami belajar di sana karena India ini kan merupakan salah satu negara yang pengembangan teknologi di pabrik gula cukup signifikan. Jadi Indonesia mungkin sudah banyak ketinggalan di sana. Kami kurang lebih 17 hari di sana, di training, diajak berhitung, diajak berkeliling, kemudian banyak juga open diskusi dengan rekan-rekan di sana. Memang modal utamanya ya memang harus bisa bahasa Inggris dulu. Oh iya. Ya bahasa Inggris paling enggak ya ngomong yes no lah paling enggak seperti. Saya kira bahasanya Sarukan. Bukan Pak ya? Paling enggak yes no ya, jadi itu paling enggak itu. Tapi kalau butuh open diskusi otomatis ya paling enggak istilah dalam masalah hal teknis dalam bahasa Inggris juga harus ngerti. Di sana kita ada review juga, kemudian ada presentasi juga, dan kemudian dari waktu itu kita kemudian diminta untuk mengaplikasikan di pabrik gula kita. Oh, gitu. Karenanya di PTPN 11 ini kan beberapa teknologi yang muncul setelah kami benchmark ke sana dan training di sana itu seperti ada vapor line juice heater, direct contact heater, kemudian memanfaatkan flashing dari entrapment, dari amonia atau incandescent gas, dari bejana-bejana pemanas itu termanfaatkan. Itu salah satunya hasil dari sana. Kemudian ada single vessel reaktor seperti itu. Beberapa pabrik juga sudah mengaplikasikan dan sampai saat ini lumayan berhasil. Memang ada yang kemudian masih harus perlu penyempurnaan dan sebagainya. Tapi kalau yang teknologi dalam hal energi saving ya, energi saving equipment itu kebanyakan berhasil ya, seperti itu. Selanjutnya juga beberapa kali berkunjung di sana juga, jadi tidak satu kali, saya beberapa kali juga datang ke beberapa pabrik gula di sana. Saya juga punya kesempatan untuk bisa mengikuti training di Thailand juga. Di Thailand juga. Waktu itu ada salah satu pabrik gula dengan kapasitas 48.000 TCD. Jadi kami berkunjung di sana untuk lihat teknologi di sana seperti apa juga. Dan harapannya itu bisa teraplikasi juga di sini. Memang kan diawali dari mimpi, kemudian kita lihat ya kan, kemudian direncanakan, kemudian diaplikasikan juga. Awalnya ke sana. Jadi itu enggak hanya terus lihat berkunjung kayak piknik, enggak. Ya kita ada review pasti gitu, seperti itu. Berarti India berapa kali Pak ke India? 3-4 kali ya. 3 kali? Iya, 3-4 kali ya? Ya. Ngeri ya? Jadi 3-4 kali ke India. Tapi pernah ketemu Sarukan? Enggak? Mungkin saudaranya ya. Saudaranya Sarukan mungkin ya. Oke, 3-4 kali ke India. Semuanya di pabrik yang sama? Enggak, beda-beda ya? Beda. Itu semuanya dari maksudnya pengolahan semuanya? Ada yang teknik juga, teman-teman teknik, ada teman-teman pengolahan. Tekpol lah ya Pak ya? Divisi Tekpol. Itu sudah jadi manajer pengolahan? Belum, waktu itu masih asisten manajer ya. Asisten manajer. Asma di Rejosari? Di Jatiroto. Oh, di Jatiroto, kemudian iya, selama di Jatiroto kayaknya. Berarti 3-4 kali ke India itu semuanya pas posisi di Jatiroto Pak ya? Iya seperti itu. Okay. Di Thailand juga waktu
Saya di Sudono apa sudah pindah belum ya? Sudono kayaknya. Sudono. Ya. Sudono itu di Thailand. Ya. Thailand berapa kali? 1. Itu cuma sekali. Iya. Kalau sering bahaya sana. Bahaya. Banyak Bahaya. yang tidak diinginkan sama di sana itu. Oke. Jadi semuanya di sana itu, jadi intinya India sama Thailand itu sebagai referensi untuk pengembangan pabrik-pabrik di Indonesia gitu Pak ya. Betul. Oke, siap. Salah satu, soalnya teknologi yang sangat signifikan berkembang di sana. Iya. Kita banyak mengaplikasikan. Mungkin beberapa PTP ada yang juga mengaplikasikan, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi itu salah satu proses yang harus dilalui kan. Kalau kita tidak mencoba, itu mana kita tahu hasilnya. Kita cuma hanya bisa menerka-nerka, jangan-jangan berhasil, jangan-jangan tidak. Kalau kita mau mencoba berhasil, ya puji syukur ya kan. Berarti perhitungan kita, aplikasi kita sudah baik. Kalau kita mencoba dan belum berhasil, berarti harus ada evaluasi. Hal apa yang kemudian harus kita perbenahi, kita sesuaikan. Karena ya enggak semuanya yang kita aplikasikan itu berhasil. Pasti ada yang juga tidak berhasil. Jadi memang harus mencoba. Ya. Iya, memang intinya itu berani mencoba, eksekusi, berani mencoba. Jangan terus kita kalah sebelum berperang misalnya begitu. Harus mati-matian nyoba dulu. Kalau memang sudah mentok, baru kita ngomong ini tidak bisa Pak. Harus ada seperti ini. Evaluasinya apa? Tidak lanjutnya apa? Supaya nanti kita tetap bisa menjalankan alat itu. Jadi setelah khusus terus mencoba eksekusi baru kelihatan hasilnya Pak ya pasti itu. Oke Pak Yosef ini sudah 5 tahun ya? Ya sebagai manajer pengolahan sudah 5 tahun. 5 tahun. Tes ke GM sudah berapa kali? Wah ini berat ini. Kayaknya gimana Pak? Nunggu air mengalir saja. Oh gitu. Tapi memang sudah waktunya Pak ya? Ya. Amin. Mudah-mudahan tahun depan. Kami doakan. Oke, baik. Ini terakhir Pak. Motivasi. Jadi motivasi yang ingin disampaikan Pak Yosef untuk Sobat Planter semuanya Pak. Iya. Jadi saya mau ngutip satu quote dari Socrates ya. Ini luar biasa menurut saya. Beliau Socrates menyampaikan bahwa ilmu itu seperti udara. Dia itu ada di sekeliling kita. Tinggal kita mau belajar, mencoba, kemudian mengambil ilmu itu dimanapun kita mau dan kapanpun kita mau. Yang penting satu, kita berani mencoba, kita berani ya istilahnya semangat lah, tidak pantang menyerah, termotivasi dengan ilmu itu, pasti akan ada hasilnya. Kan berdoa itu harus disertai dengan bekerja juga kan gitu. Tidak cuma kita berdoa kemudian tanpa bekerja hasilnya tidak akan kelihatan. Tapi kalau dua hal ini dilaksanakan, pasti kita akan bisa mendapatkan hasilnya. Oke, siap. Jadi berdoa dan berusaha. Berusaha. Nanti hasil belakang lah ya. Iya. Yang penting kita sudah semangat itu aja. Tapi saya percaya kalau sudah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, pasti akan hasil itu mengikuti. Nggak mungkin hasil itu tidak mengikuti. Kalau orang Jawa ngomong itu kan, goleo jeneng, sak gorengnya golek jenang gitu. Oh. Ya kan gitu. Yeah. Jeneng itu artinya apa? Yaitu berusaha, berdoa supaya kita bisa berhasil. Baru jenangnya itu hasilnya. Ya. Jadi jenangnya itu hasilnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yosef A.F. Suparji, manajer pengolahan PG Semboro. Siap. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Ya. Terima kasih banyak atas motivasi yang diberikan, juga pengalaman-pengalaman yang diberikan. Jadi mudah-mudahan kata-kata mutiaranya beliau ini bisa memotivasi Sobat Planter semuanya, termasuk viewers ya, untuk menjadi yang lebih baik, termasuk saya ya. Amin. Gitu ya. Amin. Terima kasih Pak Yosef A.F. Suparji. Jangan lupa saksikan kita di
agenda berikutnya nanti kita akan ke manage teknik bulan depan insya Allah. Jadi tetap pantengin kita, jangan lupa like dan subscribe. Baik, terima kasih Pak Yosef. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin.